Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gali Setio di channel Saka CPNS. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan tentang pengamalan sila Pancasila. Soal-soal tentang amalan Pancasila hampir dipastikan selalu muncul ya teman-teman di SKD. Ini sesuai dengan berdasarkan kisi-kisi Permenpan RB yang terbaru nomor 27 tahun 2021. Soal ini sebenarnya mudah teman-teman, cuma kadang banyak sekali teman-teman yang terkecoh karena kurang teliti dalam memahami maksud dari soal tersebut. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sebelum masuk ke pembahasan soal tentang amalan Pancasila, kita harus paham dulu tentang 45 butir pengamalan Pancasila. Jadi teman-teman tidak harus menghafalkan satu persatu, tapi teman-teman cukup memahami saja kata kunci dari masing-masing sila Pancasila. Di sila pertama, kata kuncinya adalah agama. Contohnya tentang toleransi beragama, kebebasan beragama, dan lain sebagainya. Di sila yang kedua, kata kuncinya adalah perilaku yang mencerminkan perikemanusiaan dan juga manusia yang beradab. Di sila ketiga, kata kuncinya adalah persatuan atau perilaku manusia yang menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air. Sila keempat, kata kuncinya adalah proses demokrasi yang berlandaskan asas musyawarah dan mufakat. Dan di sila yang kelima, kata kuncinya adalah keadilan, kesejahteraan, dan persamaan derajat. Jadi teman-teman cukup pahami saja kata kuncinya, tidak perlu menghafalkan 45 butir semuanya, yang penting kita pastikan tahu kata kuncinya dari masing-masing sila tersebut. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke soal dan pembahasannya. Soal pertama, suka membantu tetangga yang berbeda agama adalah perwujudan sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Oke, ya teman-teman, soal ini relatif mudah ya teman-teman. Kata kuncinya sudah terlihat jelas di sini. Kata kuncinya adalah agama. Jadi suka membantu tetangga yang berbeda agama merupakan salah satu contoh sikap toleransi antar umat beragama. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal suka membantu tetangga yang berbeda agama adalah perwujudan sila pertama. Soal kedua teman-teman. Pada tahun 1949, Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Darul Islam. Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia menjadi negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Gerakan ini berkembang ke berbagai daerah, misalnya Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi Tengah, dan Aceh. Gerakan ini dapat dipadamkan ketika tokohnya Kartosuwiryo tertangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1962. Gerakan politik seperti gerakan DITI tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Oke, titik berat dari soal ini teman-teman lebih condong ke arah gerakannya ya, bukan ke arah agamanya. Jadi gerakan DITI tersebut itu salah satu gerakan separatisme yang ingin mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi Islam. Nah, hal ini dapat memecah persatuan bangsa Indonesia. Jadi sekali lagi ini tidak lebih condong ke arah gerakan separatisme dibandingkan condong ke arah agama ya teman-teman. Sehingga jawaban yang tepat adalah sila yang ketiga, itu persatuan Indonesia. Jadi teman-teman di sini harus bisa membedakan maksud yang diinginkan oleh soal tersebut itu lebih condong ke arah mana. Kadang-kadang karena memang di SKD nanti akan banyak soal-soal yang mengecoh seperti ini, ada beberapa kata kunci, tapi kita harus jeli dalam melihat kata kunci mana yang harus kita kedepankan. Soal ketiga, salah satu proklamator kita, Bung Hatta, dikenal dengan gaya hidup yang sederhana. Sampai pada akhir hidupnya, Bung Hatta tidak pernah dapat memiliki sepatu Bali yang diidam-idamkannya. Padahal sepatu Bali adalah sepatu yang bergengsi pada tahun 1950-an. Sikap sederhana yang ditunjukkan Bung Hatta sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, E. Sila kelima.
Ya, pada soal ini Bung Hatta menunjukkan sikap kesederhanaannya ya teman-teman. Jadi Bung Hatta tidak mementingkan gaya hidup yang berlebihan. Jadi kata kunci dari soal ini adalah tentang kesederhanaan. Nah, perbuatan ini adalah cerminan bagaimana Bung Hatta tidak mementingkan kesejahteraan sendiri, melainkan lebih mementingkan kesejahteraan rakyat. Jadi untuk jawaban dari soal ini yang paling tepat adalah sila kelima. Soal keempat teman-teman. Sebagai bangsa yang memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami pengalaman dijajah bangsa Belanda juga Jepang. Pada masa Daendels diperkenalkan sistem kerja rodi, sementara pada masa Jepang diperkenalkan sistem kerja Romusa. Baik kerja rodi maupun kerja Romusa adalah sebuah tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan Pancasila, terutama sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jadi titik berat di soal ini teman-teman itu adalah tentang tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu kerja rodi dan Romusa. Jadi kerja rodi dan Romusa itu bertentangan dengan kemanusiaan, yaitu tindakan yang sangat tidak beradab ya teman-teman. Jadi untuk jawaban yang tepat soal ini adalah sila kedua. Oke, kita masuk ke soal yang kelima teman-teman. Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, 5 wakil negara yakni dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menindaklanjuti deklarasi bersama dengan melakukan pertemuan dan penandatanganan deklarasi ASEAN atau yang dikenal dengan deklarasi Bangkok. Pada pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Keterlibatan Indonesia di kancah internasional dalam peristiwa ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Oke, ini soalnya cukup rumit ya teman-teman. Jadi pada soal tersebut menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati nilai-nilai nasionalisme. Selain itu, menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan di dunia berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keadaban. Jadi kata kunci di sini adalah bentuk kerjasama antar negara yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan juga keadaban manusia. Sehingga untuk soal ini kerjasama atau pertemuan yang melibatkan hubungan multilateral itu sesuai dengan sila kedua. Baik teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan dari saya tentang TWK, khususnya untuk materi pengamalan sila Pancasila. Di akhir video ini akan ada sebuah pertanyaan tentang TWK ini yang nanti dapat teman-teman jawab di rumah, dan itu akan saya bahas di video berikutnya. Jadi tetap semangat terus untuk teman-teman pejuang NIP, masih ada waktu untuk persiapkan, dan sampai jumpa di video berikutnya.